Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Persib Bandung melawan Bali United pada lanjutan BRI pekan ke-29 ya, di 6 laga sisa yang berhasil dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor comeback 2-1. Memang lagi musim remontada akhir-akhir ini di Liga Champions. Aston Villa, lalu Dortmund semuanya remontada walaupun gak lolos kecuali Madrid. Dan tadi pagi dini hari juga Manchester United berhasil menang dramatis remontada mengatasi perlawanan dari Olympique Lyon. Dan malam ini ternyata drama remontada itu tidak berhenti. Di Liga Indonesia pun terjadi ketika Persib ketinggalan 1-0 melawan Bali United dan berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1 dan mendapatkan 3 poin penuh yang memang sangat penting untuk membuat Persib on track dalam jalur back to back juara Liga 1. Oke. Jadi di pertandingan lain pun kemarin Dewa United berhasil mendapatkan 3 poin dan memangkas jarak sementara dengan Persib menjadi 5, dan dengan kemenangan melawan Bali ini jarak poin tetap terjaga di 8 poin dan masih menunggu hasil di pertandingan Persebaya ya nanti ya. Kalau misalnya Persebaya kepleset atau kembali mendapatkan 3 poin, sebenarnya selisih poinnya pun masih terjaga dengan 9 si Persib sama Persebayanya. Jadi dengan hasil ini Persib masih tetap membutuhkan 9 poin lagi untuk mengejar atau mengunci gelar juara, yang mana 9 poin itu bisa didapatkan dengan 3 kali kemenangan di 5 laga sisa atau minimal 2 kali menang dan 3 kali seri, dengan asumsi si Persebaya sama Bali itu juga sapu bersih ya. Kalau misalnya bukan sama Bali, sama Dewa, Persebaya sama Dewanya sapu bersih. Nah, kalau misalnya Persebaya sama Dewanya juga ada kepleset, entah itu seri atau kalah, ya tentu poin untuk Persib dikunci hanya tinggal sekitar 6-7 poin saja, alias 2 kemenangan aja gitu ya bisa didapatkan untuk mengunci gelar back to back juara musim ini. Ya, kita berdoa yang terbaik. Next match Persib akan melawan PSS Sleman yang sedang berjuang di zona degradasi. Ini juga harusnya kita bisa menang. Oke, kita bahas lebih dalam mengenai pertandingan Persib melawan Bali United. Tapi seperti biasa, mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel Mata Persib, jangan lupa ditekan subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten Mata Persib. Dan jangan lupa juga untuk di-follow sosial media kami di Instagram, di TikTok ada @matapersib. Di sana kita banyak aktif untuk diskusi, bahas pertandingan, analisa taktik, dan ya pokoknya seru lah bahas-bahas semuanya soal Persib, terutama saat match berlangsung. Jangan lupa di-follow dan jangan lupa di-subscribe juga channel Mata Persib. Oke? Mengingatkan sekali lagi jangan lupa. Oke, di pertandingan ini kita tampil tanpa Tyrone Del Pino yang terkena hukuman suspend akumulasi kartu kuning, sehingga Bojan Hodak memasang formasi 4-3-3 ya. Jadi kita tampil tanpa seorang attacking midfielder atau tanpa gelandang serang. Bojan Hodak memutuskan di lini tengah memasang 3 pemain, yaitu Matteo Kocijan, Adam Alis, dan Klok, yang memang secara peran ini tidak ada peran nomor 10 yang biasa diperankan sama si Tyrone Del Pino. Jadi Matteo ya sebagai nomor 6 sebagai DM, lalu Adam Alis dan Klok ini bertindak sebagai central midfielder atau sebagai nomor 8. Sisanya masih sama lah, yang memang line up yang bisa kita tebak. Salah satu line up yang kemarin juga ditampilkan lawan Borneo, mulai dari Kevin Ray Mendoza, duet Gustavo Nik, lalu Kakang Rudianto kembali ditampilkan di bek kanan, dan Edo Fibriansah juga sudah kembali ya dari istirahatnya, tampil lagi. Dan lini depan ini sama dengan yang kemarin tampil lawan Borneo tadi. Ada Rian Kurnia, ada Ciro Alves, dan ada Beckham Putra. Cuman bedanya di pertandingan lawan Bali ini, Rian Kurnia ini tampil sebagai central forward di area nomor 9 di tengah, sementara Cironya yang di sayap kiri. Jadi ada switch, sedikit perbedaan aja saat melawan Borneo kemarin dan lawan Bali malam ini. Sementara untuk Beckham Putra itu tampil tetap
kuncian di sayap kanan kita gitu. Sementara untuk di Bali United sendiri ternyata tampil tidak dengan Adilson Maringga di posisi kiper, yang posisinya digantikan oleh mantan pemain Persib, yaitu si Fitrul Dwi Rustafa. Nah ini juga kita kurang tahu ya si Adilson ini kemana gitu, kenapa tidak tampil. Cuman ini menjadi salah satu keuntungan juga, karena kita tahu kalau Adilson sejauh ini juga selalu menjadi momok untuk Persib, baik saat dia masih di Arema atau saat di Bali gitu, karena jago. Itulah, dan si Bali sendiri memasang formasi 4-2-3-1 ya, dengan Kadek Arel di back bersama Elias Dolah, lalu di back kanan ada Imade Andika, di back kiri tampil Ricky Fajrin ketika sebelumnya di putaran pertama, di leg pertama Ricky Fajrin tidak tampil. Lalu untuk di lini tengahnya ada Brandon Wilson dengan Kadek Agung duet. Di gelandang serang ada Rahmat Arjuna, Irfan Jaya, dan Privat Mbarga. Dan untuk strikernya tampil Boris Kopitovic, pemain baru mereka gitu. Jadi si Bali juga ini memasang 3 pemain kencang di barisan gelandang serang mereka, dan Irfan Jaya pun di sini secara di atas kertas memang seperti ada di belakang Boris Kopitovic ya. Jadi nggak terlalu banyak melebar, karena yang melebarnya ini adalah si Rahmat Arjuna. Seperti itu. Nah, di babak pertama sendiri Persib memang berinisiatif untuk mengontrol permainan gitu, melakukan build up, menyusun serangan pelan dari bawah, dari Kevin ke back, ke Gustavo atau ke Nick, lalu dicoba dijembatani ke lini tengah gitu. Dan Matteo Kocijan yang bertindak sebagai DM juga banyak menerima bola pertama dari back untuk diteruskan progresi ke lini depan. Tidak ada kendala dalam Persib mengalirkan bola dari lini belakang ke tengah dan ke sayap terutama gitu ya, ke lini depan. Poros serangan Persib banyak diberikan ke sisinya Ciro di sayap kiri. Itu tidak ada halangan berarti yang membuat aliran bola Persib tersendat gitu ya. Jadi banyak bagus aja untuk aliran bolanya gitu, karena di sini Adam Alis sebagai dan Mark Klok yang bertindak sebagai 2 nomor 8 banyak membantu serangan ke area half space masing-masing. Klok di sisi kiri, half space kiri, dan Adam Alis banyaknya ke half space kanan. Sehingga ketika Persib melakukan progresi bola, Persib jadi menang jumlah di lini tengah gitu. Yang jadi masalah adalah serangannya ketebak gitu. Aliran bolanya lancar, tetapi ketebak sama Bali yang tampil disiplin secara struktur. Jadi tadi ya yang dibilang kalau Rian Kurnia ini tampil di tengah sebagai nomor 9, sebagai striker, itu mudah untuk dimatikan oleh Elias Dolah maupun Kadek Arel. Mudah untuk dijaga Rian Kurnia ini pun dengan Ciro Alves yang dimarking ketat juga sama Made Andika. Pergerakannya juga mudah kebaca. Memang kita bisa berhasil mengirimkan crossing ke lini tengah. Itu berkali-kali kita mengirimkan crossing untuk bisa disundul, tapi tidak ada delivery bola yang bagus yang menghasilkan peluang shot on goal gitu dari hasil serangan ini. Dan itu bola yang ditempatkan ke sisi kiri lalu crossing, kiri crossing itu juga terjadi berkali-kali di babak pertama dan selalu berhasil dimentahkan sama barisan pertahanan Bali sehingga tidak terjadi peluang yang membahayakan. Begitupun ketika bola dialirkan ke sisinya Beckham. Beckham pun sama, jadi banyak melakukan crossing by deep gitu, jadi langsung dari dalam, tidak terlalu banyak membawa bola penetrasi sampai ke sisi lapangan atau cut inside, karena di situ Ricky Fajrin pun tampil baik untuk menjaga Beckham. Makanya Beckham terpaksa lebih banyak melakukan crossing dari dalam ke kotak penalti, dan itu pun hasilnya sama, belum menemukan titik di mana Rian Kurnia bisa melakukan sundulan yang bagus. Sehingga yaitu di babak pertama cenderung membosankan. Serangan Persib pun tidak dilakukan dengan tempo yang cepat dan intensity yang tinggi gitu, sehingga ya Bali ini nyaman untuk bertahan menjaga struktur pertahanan mereka. Mereka bertahan dengan barisan 4 back, dan Brandon Wilson serta Kadek Agung juga aktif untuk membantu track back ke belakang. Jadi penuh ketika Bali sedang melakukan serangan, dan Bali sangat memanfaatkan counter attack
gitu. Jadi ketika berhasil mematahkan serangan Persib, Bali melakukan clearance, itu mereka melakukan counter attack yang cukup cepat. Dari barisan belakang langsung direct ball ke Irfan Jaya. Di sini menariknya adalah Irfan Jaya yang biasanya kita tahu dia sangat aktif di sayap untuk adu lari, di sini malah lebih banyak bertindak sebagai pemantul ya. Jadi bola datang ke Irfan di situ yang akan deliver bola ke Boris ataupun ke Rahmat Arjuna dan Privat Mbarga gitu. Jadi outlet serangannya ada di Irfan Jaya, tetapi Irfan Jaya tidak banyak memegang bola. Jadi lebih ke untuk melancarkan counter attack-nya aja gitu. Jadi dia inisiatornya gitu. Bola direct ke Irfan langsung ngasih ke Rahmat Arjuna maupun ke Privat Mbarga gitu. Beberapa kali serangan Bali lewat counter attack ini cukup membahayakan Persib, dan biasanya Persib yang melakukan skema-skema seperti ini gitu loh. Tetapi tadi di pertandingan tadi si Bali yang malah aktif untuk melancarkan counter attack, dan Persib cukup kewalahan ditekan dengan skema-skema counter attack seperti itu. Dan ketika counter attack, sayangnya Persib juga cukup mudah ditembus karena lini tengah Persib bolong gitu. Jadi Matteo Kocijan ini tadi banyak banget kehilangan posisi di lini tengah, itu terlalu maju dan terlambat untuk track back menjadi filter utama dalam pertahanan gitu ya ketika tim lawan menyerang gitu. Jadi Matteo Kocijan tadi posisinya dan role-nya ini nggak jelas gitu ya. Sebagai nomor 6 dia tapi malah banyak bantu serangan, dan Persib cukup kecolongan di lini tengah. Secara shape di lini tengah juga tadi berantakan gitu. Jadinya malah jadi banyak di cover sama Adam Alis maupun Klok gitu. Matteo-nya ini nggak tahu kemana. Jadi Persib cukup kesulitan untuk memegang kontrol di lini tengah karena ya koordinasinya tadi yang masih cukup berantakan di babak pertama, plus Kocijan yang role-nya kurang jelas ya. Dia juga malah ada beberapa kali juga bantu dribble ke depan. Ketika dia bantu dribble ke depan, otomatis ada Malis yang mundur gitu. Dan selebihnya Bali cukup nyaman untuk bisa menembus lini tengah Persib karena itu tadi tidak ada posisi DM yang ditempati nama Matteo ini nggak disiplin untuk tetap ada di situ sebagai filter utama atau filter pertama dari serangan lawan. Makanya tadi Matteo juga tampil buruk dan mendapatkan kartu kuning ketika mengangkat kaki terlalu tinggi dan langsung digantikan di babak kedua oleh Robby Darwish. Nah, sementara di luar tadi teknis pertandingan, secara tensi yang ya namanya lawan Bali ya, semua juga sudah memprediksi kalau ini pertandingan yang pasti berjalan dengan keras, penuh drama. Di babak pertama pun nggak butuh waktu banyak, langsung ada drama-drama, intrik-intrik yang memprovokasi lah. Di situ dari momennya Privat Mbarga yang menyikut Kakang, mendapatkan kartu kuning gitu. Lalu tadi Matteo mengangkat kaki terlalu tinggi, dan ya banyak tackle-tackle yang luput dari pandangan wasit gitu. Jadi pemain Persibnya pun terprovokasi di sini, sehingga sekitar pertengahan babak pertama itu permainan Persib itu mulai nggak tenang, mulai gampang kepancing gitu, banyak intrik-intrik sampai akhirnya Persib kebobolan lewat free kick dari Irfan Jaya ya. Irfan Jaya nomor 41 sama seperti Declan Rice mencetak gol yang bagus juga lewat free kick yang bagus. Ini juga berasal dari pelanggaran yang mungkin dianggap minor sebenarnya. Itu juga kontroversial dan sangat debatable, tapi ya sudah terjadi juga, dan memang tendangan Irfan Jaya juga di sini bagus gitu ya. Itu sulit gitu Kevin untuk menjangkau tendangan free kick dari Irfan Jaya yang memang cukup menukik ke ujung kanan gawangnya Kevin dan keras juga gitu. Makanya akhirnya Persib tertinggal lebih dahulu lewat Irfan Jaya. Nah, setelah unggul 1-0 ya memang seperti biasa Bali aktif main games non teknisnya gitu, mulai memprovokasi, tangan mulai banyak yang masuk gitu. Sliding tackle juga sepertinya mulai diinstruksikan lebih hard gitu ya. Kalau di FM mah gitu coba mulai banyak get stuck in istilahnya. Kalau di Football Manager mulai banyak kaki itu masuk, sehingga ya pemain-pemain Persib pun terprovokasi, gampang kepancing dan menjadi tidak tenang secara mental.
Pada akhirnya ada satu momen di mana ada check possible red card ketika Persib sempat counter attack lewat Ciro Alves. Di situ memang ada pemain Bali yang sedang belum bangun gitu. Entah kenapa itu. Kalau nggak salah Privat apa siapa gitu yang memang pemain Bali mengharapkan adanya bola fair play, tapi Ciro karena sedang counter attack terus melakukan serangan dan mengirimkan crossing. Ketika crossingnya gagal, baru pemain-pemain Persib pemain-pemain Bali awalnya protesnya ke Ciro, mendatangi Ciro, konfrontasi, dan di situ ada Beckham yang tersulut, tangannya merangkul si Brandon Wilson, dan di situ cek possible red card karena ya mungkin ada laporan bahwa mungkin Beckham memukul atau ada kekerasan yang terjadi, tetapi untungnya Beckham hanya diberi ganjaran kartu kuning karena memang yang terlihat di kamera VAR pun dia merangkul si Brandon Wilson-nya ya tersungkur karena posisinya juga lagi agak nunduk dan tidak ada tangan yang aktif memukul atau menyikut ataupun ya hal-hal yang keras lah di situ. Jadi memang itu murni lagi kemelut di momen itu. Dan ya pasti akan ada 1-2 pemain yang coba nakal, pura-pura jatuh, pura-pura kesakitan, yang bisa menambah kebingungan wasit untuk merumuskan apa yang terjadi. Tetapi untungnya ada VAR yang membuat itu clear, dan si angle kamera VAR-nya pun tepat di depan mereka gitu, sangat-sangat jelas. Jadi ini credits untuk tim VAR karena bisa mengcapture momen yang mungkin nggak kelihatan karena banyak kerumunan di situ, tetapi benar-benar di shootnya di depan mereka langsung, jadinya wasit bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Dan Beckham pun kan bilang di situ ke wasit kalau dia hanya merangkul gitu, tetapi si Brandon Wilson-nya ternyata jatuh gitu, dan itu clear saat dicek VAR, hanya kartu kuning gitu untuk Beckham. Ini beruntung karena kalau misalnya Beckham tadi tidak mendapatkan kartu merah atas insiden tersebut, ya mungkin jalannya pertandingan akan berbeda, tidak seperti ini gitu. Oke, itu di babak pertama dengan banyaknya intrik, tambahan waktunya pun sampai 8 menit. Jadi cukup panjang itu sampai menit ke 53. Itu juga ditambah lagi ya sampai menit ke 54 atau 55 karena tadi momen yang cek VAR itu. Di babak kedua, seperti yang tadi udah dibilang, Persib langsung melakukan pergantian dengan masuknya Robby Darwish menggantikan Matteo Kocijan. Dan ini menjadi salah satu kunci kemenangan Persib malam ini. Masuknya Robby Darwish di posisi DM, di posisi naturalnya mereka, di posisi nomor 6. Robby punya mobilitas yang lebih baik dibanding Matteo. Robby tahu mana celah-celah yang harus ditutup ketika lagi diserang, siapa yang butuh disupport, siapa yang butuh di cover gitu, dibandingkan dengan Matteo Kocijan yang banyak kebingungan atas posisinya. Jadi Robby lebih punya work rate yang baik ketimbang Matteo Kocijan, mau lari kemana-mana, dan Adam Ali serta Klok pun menjadi nyaman untuk bantu serangan, nggak seperti di babak pertama tadi. Adam Ali sama Klok ketika bantu serangan, ya Matteo-nya pun malah ikutan bantu serangan dan akhirnya jadi bolong di lini tengah. Nah kalau tadi Robby disiplin untuk tetap ada di area defensive midfielder, di area nomor 6 dia, untuk bisa menjadi filter utama dalam pertahanan Persib Bandung. Robby bermain baik, Persib jadi punya kontrol di lini tengah. Setidaknya dengan adanya Robby, tempo bisa sedikit ditingkatkan menjadi lebih cepat saat melakukan progresi bola. Lalu selain Robby, Persib juga memasukkan Gervane Kastanier di sini yang menggantikan Rian Kurnia yang memang secara stamina pun sudah habis. Dan di babak kedua memang pergerakannya makin stuck. Sempat dipindah lagi di sayap kiri dan Ciro yang ada di central forward, tetapi itu juga tidak banyak improve ya Riannya. Di sayap kiri juga seperti udah kelelahan dan akhirnya digantikan oleh Gervane Kastanier. Kita sempat bahas di story saat halftime kalau masuknya Gervane ini bisa menjadi opsi untuk Persib jadi game changer ya. Jadi Gervane seperti yang kita tahu karakternya di Persib bisa menjadi pemantul, bisa menjadi pemecah konsentrasi lawan, dan memang Gervane langsung ditempatkan di striker untuk melakukan peran-peran di situ. Lalu setelah Gervane masuk, Beckham yang tadinya di sayap kanan pun
dipindahkan ke sisi kiri, ke sisinya Made Andika. Ciro Alves ke sisi kanan yang langsung head to head dengan Ricky Fajrin. Nah ini mungkin Bojan melihat kalau Imade Andika juga udah mulai habis gitu ya secara stamina, makanya Beckham yang dipindah ke situ, atau mungkin sekedar rotasi aja kejelian dari Bojan Hodak gitu untuk melihat peluang di situ, untuk mungkin Ciro juga banyak mengirimkan crossing ke Gervane ketimbang Beckham. Dan itu memang dilakukan. Ciro dari sisi kanan banyak melakukan crossing langsung, dan Beckham di sisi kiri juga tampil untuk diinstruksikan lebih banyak cut inside. Dengan adanya Gervane dibandingkan dengan Rian Kurnia tadi di posisi nomor 9, Gervane memang menjadi pemantul, banyak memancing Elias Dolah keluar dari sarangnya. Gervane nggak mau diem, bergerak sampai ke depan kotak penalti memancing Elias di situ, sehingga ada celah di situ untuk Ciro Alves juga coba penetrasi ke kotak penalti. Jadi kehadiran Gervane Castagner meskipun tidak banyak memegang bola, tetapi cukup merepotkan, membuat struktur pertahanan si Bali United agak goyang gitu ya. Elias Dolahnya jadi kepecah sama Gervane, dan akhirnya gol penyama kedudukan tercipta di menit ke-70 gitu, setelah beberapa menit setelah instruksi yang tadi Beckham dipindahkan ke sayap kiri dilakukan oleh Bojan Hodak. Pergerakan yang cantik dari Beckham, cut inside, mencari ruang tembak, dimana di situ Made Andika juga kayak udah kalah langkah sama Beckham, dan Beckham melakukan placing yang sangat kencang ke sisi kanan ujung gawang dari Vitrul. Vitrul tidak bisa menjangkau karena ya mungkin Vitrul juga tidak menduga kalau Beckham akan melakukan shooting ke tiang dekat gitu. Jadi seperti ada langkah yang sedikit terlambat gitu dari Vitrul untuk menjangkau bolanya juga. Memang ini bola yang sulit juga, murni karena individual brilliance dari Beckham Putra gitu untuk mengeksekusi tendangan ini. Nah, gol ini juga tidak lepas tadi ya dari permainan kolektif, dari salah satunya kuncian sebagai pemantul tadi dari Gervane yang membuat dari back-backnya Bali juga nggak ada yang ngeblok karena fokus ke si Gervane Castagner itu. Beckham bisa nyaman untuk mencari ruang tembak. Ini mirip-mirip Peralta lah kemarin gitu. Jadi ketika Peralta mulai cut inside, di situ semua back-backnya terlalu fokus ya. Persib juga saat lawan Borneo, ditambah DM kita juga Matteo kemarin blunder gitu ya, secara pemosisian tidak melakukan blok. Nah tadi pun Bali situasinya kurang lebih seperti itu, semuanya fokus ke lini depan, melihat ada Ciro, ada Gervane Castagner yang aktif juga pergerakan tanpa bolanya, sehingga kelolosan untuk tidak blok pergerakan dari Beckham Putra. Satu sama untuk Persib Bandung gitu. Lalu kunci kemenangan lainnya adalah ketika set piece taker kita diganti menjadi Adam Alis. Dari babak pertama kita banyak peluang yang tercipta gitu. Tadi di babak pertama memang kita buntu di open play, tetapi banyak peluang tercipta juga lewat free kick. Tapi sayang free kick yang dieksekusi oleh Klopp, bolanya nggak naik. Ini yang banyak kritik gitu ya dari publik, dari Bobotoh. Kalau bola delivery free kicknya Markok ini lagi jelek banget akhir-akhir ini, terutama bolanya nggak ngangkat gitu. Yang menjadi bahaya ketika bola dari corner ini nggak ngangkat, itu jadi mudah diantisipasi, terutama tadi oleh Bali gitu. Ketika mudah diantisipasi karena bolanya terlalu mendatar, jadinya lawan lebih cepat melakukan serangan balik, lebih mudah untuk set up serangan balik karena bolanya lebih ke kontrol gitu. Dan tadi beberapa kali dilakukan sama Bali. Bola dari Klok nggak naik, dari back Bali bisa mendapatkan dengan mudah dan langsung set up serangan ke Irfan Jaya tadi gitu. Irfan Jaya di situ memantulkan kemudian ke Rahmat Arjuna maupun ke Privat Barga. Dan itu terjadi tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali ketika bola Klok nggak naik, itu kemudian terjadi counter attack. Nah, di babak kedua awal-awal masih dilakukan oleh Klok sampai akhirnya ada Malis gitu yang melakukan corner kick. Bolanya ngangkat dan terjadi gol gitu. Alhamdulillah langsung terjadi impactnya, yaitu gol yang dicetak oleh Gustavo Franca. Ini juga berkat kecerdikan Gustavo untuk mencari posisi running from behind, dan akhirnya loncatannya juga bagus,
berhasil merobek jala dari Vitrul dan skor menjadi 2-1. Selain dari kecerdikan Gustavo Franca, di sini juga secara tidak langsung Gervane Castañer yang menghalangi pergerakan Kadek Arel juga ada andil dalam membebaskan Franca sehingga bisa menciptakan sundulan yang sempurna gitu. Jadi Kadek yang nge-marking Gervane, lalu Gervane agak geser dikit untuk menghalangi si Kadek menjangkau Gustavo gitu. Tadi itu seperti itu momennya gitu. Kadek Arel juga kayaknya notice kalau ada Gustavo yang running from behind, tetapi ya dia juga karena dihalangi sama Gervane gitu. Jadinya sedikit banyak cukup terganggu juga. Dalam konsep set piece modern yang memang menghalangi satu sama lain, ini juga bisa menjadi salah satu ranah mikrotaktikal yang diatur gitu oleh pelatih. Jadi bukan suatu kebetulan ketika ada pemain yang ngerasa kehalangin seperti tadi Kadek dihalangin Gervane, itu bukan suatu kebetulan, bisa jadi memang instruksi dari pelatih gitu untuk siapa jaga siapa membebaskan siapa gitu. Kalau di Liga Inggris sendiri pun mungkin teman-teman juga tahu kalau Arsenal musim ini menjadi salah satu tim yang secara skema corner membahayakan. Nah, itu salah satu konsepnya adalah bukan cuma dari eksekutor tendangan bebas ataupun corner kicknya yang bagus dan penyundulnya yang bagus, tetapi andil dari para pemain-pemain yang selain eksekutor sundulannya yang bisa menghalangi atau menutup jarak pandang kiper maupun back-back yang sebenarnya diinstruksikan untuk menjadi pertahanan pertama gitu, sehingga si eksekutor sundulannya bisa berdiri bebas dan bisa menyundul dengan sempurna sama seperti Gustavo Franca tadi gitu. Jadinya Persib berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1. Nah ini juga fun fact, kalau di leg pertama Gustavo juga berhasil menyamakan kedudukan gitu, mencetak gol melawan Bali dan sekarang membalikan keadaan. Jadi Gustavo mencetak gol melawan Bali berturut-turut ya di musim ini. Dan alhamdulillah setelah Persib unggul 2-1, Bojan memasukkan catur terakhirnya yaitu Ahmad Agung untuk membuat lini tengah menjadi lebih keras ya. Seperti yang kita tahu, Ahmad Agung masuk untuk mengunci keunggulan, untuk menggeprak pemain, beradu fisik, melakukan intercept yang tanpa kompromi, dan itu juga dilakukan sama Ahmad Agung. Di sisa babak kedua ini banyak intercept pentingnya juga yang dilakukan oleh Ahmad Agung di pertandingan kali ini seperti itu. Lalu masuk juga Zalnando, ini memang penyegaran ya untuk Beckham. Zalnando kembali ditampilkan di sisi sayap dan Hen Herdiana yang menggantikan Kakang juga yang udah capek itu. Jadi untuk penyegaran aja, Hen juga di sini tampil baik meskipun sebentar. Berhasil, kita ada satu momen di mana dia yang adu tackle di situ sama Wilson, Brandon Wilson, yang pada akhirnya ada keduanya saling ketawa karena ya Hen punya determinasi yang sangat-sangat meledak di situ. Mungkin si Brandon juga nggak nyangka kalau Hen yang bisa memenangkan tackle tersebut gitu. Sementara untuk Bali merespon kekalahan ini ya saat tertinggal 2-1 dengan masuk Jamie, masuk Mitsuru Maruoka, dan Everton udah masuk dari semenjak 1-0 by the way, dan Lutfi Kamal. Tetapi ya pemain-pemain pengganti ini juga tidak bisa berbuat banyak. Mitsuru Maruoka yang mungkin dijadikan kartu as di pertandingan ini juga pergerakannya tidak terlalu membahayakan. Di sisi kiri nggak terlalu banyak bisa menembus Edo sama Zalnando di situ yang bantu. Jadi ketika Zalnando masuk itu memang secara kertas, di atas kertas seperti ditampilkan di sayap, tapi membuat back Persib jadi 5 ketika bertahan gitu, dan Edonya yang agak ke tengah dikit. Makanya Zalnando masuk itu ya memang salah satu maksudnya juga untuk memperbanyak opsi pertahanan atau jumlah pemain bertahan di belakang kayak gitu. Lutfi Kamal juga tidak terlalu ada impact, walaupun memang di sisa babak kedua ini, terutama di injury time yang bertambah 9 menit ya, Bali sangat menekan, langsung tinggi si barisan pertahanannya. Nah, hanya menyisakan 2 back di belakang, itu pun posisi si Jamie dan Kadek Arel udah di lini tengah, dan Persib benar-benar full total bertahan, hanya menyisakan Gervane Castañer di depan, di tengah gawang gitu ya. Dan seperti yang Bung Binder katakan, ketika
posisinya sedang kalah, pemain-pemain Bali lebih cepat bangun gitu ya, seperti yang dibilang sama Bung Binder, dan memang seperti itu. Alhamdulillah tidak ada gol yang tercipta di injury time ini, walaupun ada peluang yang terjadi, peluang yang sempat di clearance oleh Mark Locke gitu, bolanya udah kosong. Terus ada satu lagi yang si Rahmat Arjuna gitu menerima umpan dari sundulan dari Irfan Jaya, awalnya dari kemelut juga, cuman untungnya juga saltonya Rahmat Arjuna ini nggak kena, padahal Kevin Mendoza udah out of position. Nah, ini alhamdulillah masih bisa mempertahankan keunggulan, dan akhirnya Persib menang dengan skor 2-1. Begitu jalannya pertandingan. Jadi secara ringkasan bisa dibilang kunci kemenangan Persib malam ini melawan Bali adalah respon taktikal dari Bojan Hodak, kejelian Bojan Hodak ya di halftime, melakukan team talk, memberikan instruksi, mengubah pendekatan permainannya, dan hal-hal itu membuat menjadi kunci kemenangan. Mulai dari pergantian pemain, tadi Robby Darwish menggantikan Matteo serta Gervan yang menggantikan Rian, dan instruksi-instruksi di lapangan kepada pemain. Beckham yang pindah ke sayap kiri, lalu Gervane yang menghalangi back dan sebagainya. Itu mulai dari ranah-ranah makro taktikal pergantian pemain sampai ke mikro dihandle dengan baik oleh Bojan malam ini, dan akhirnya menjadi kunci kemenangan Persib. Jadi bagi saya pribadi, man of the match-nya adalah Bojan Hodak juga gitu. Karena ya thanks God we have Bojan Hodak, pelatih yang sangat adaptif terhadap permainan, pelatih yang tidak saklek ke sistem permainannya harus itu terus gitu. Jadi bisa adaptif sampai ke hal-hal yang kecil. Yang penting kita meraih hasil positif gitu. Next match melawan PSS Sleman tanggal 26, dan kita kembali tampil di kandang. So ini harus tetap bisa dimanfaatkan, harusnya bisa calculated win, karena dengan menang lawan PSS kita hanya tinggal sedikit lagi menuju back to back. Kita harus bisa memanfaatkan semua laga di home, bahkan di away juga gitu, kalau ingin lebih cepat mengunci gelar juara. Dan kita ketemu lagi di next match ya, nanti review melawan PSS Sleman. Sebelum berpisah, seperti biasa mengingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, untuk dinyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten review dari Mata Persib, dan jangan lupa untuk follow sosial media @matapersib. Kita banyak diskusi di sana, kita banyak ngobrol soal Persib, analisa taktik, permainan, dan lain-lain. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata di review kali ini. Jangan lupa ramein kolom komentar dan koreksi juga ya kalau ada salah-salah. Kita ketemu lagi melawan PSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.